Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dina Imamah Kumaira Hanif, NIM 23091387049, Prodi D4 Teknik Listrik, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat dengan judul Memahami Voltage Dips, Penyebab, Dampak, dan Solusi untuk Stabilitas Listrik. Latar belakangnya, voltage dips merupakan penurunan tegangan mendadak dalam waktu singkat yang sangat mempengaruhi kestabilan sistem kelistrikan. Meskipun bersifat sementara, gangguan ini dapat menimbulkan efek besar seperti kerusakan perangkat, hilangnya data, atau terhentinya proses produksi. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang penyebab, dampak, dan solusi voltage dips sangat penting bagi sektor industri, teknologi informasi, hingga fasilitas kesehatan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana definisi voltage dips serta karakteristiknya dalam sistem kelistrikan. Kedua, faktor-faktor teknis dan non-teknis apa saja yang dapat memicu terjadinya voltage dips. Yang ketiga, sejauh mana dampak voltage dips mempengaruhi kinerja peralatan elektronik dan sistem distribusi listrik. Yang keempat, apa saja solusi dan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi voltage dips secara efektif. Untuk tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengkaji karakteristik voltage dips, mengidentifikasi penyebabnya, menganalisis dampaknya, serta merumuskan strategi teknis guna mengatasi masalah ini. Penelitian ini bermanfaat bagi industri, akademisi, dan masyarakat umum sebagai referensi dan panduan dalam menjaga kualitas daya listrik. Dan manfaatnya yang pertama bagi industri, membantu industri untuk memahami pentingnya menjaga stabilitas tegangan listrik dan mengurangi resiko kerugian akibat gangguan voltage dips. Selanjutnya, bagi peneliti dan akademisi, dapat memberikan referensi dan literatur yang dapat digunakan dalam penelitian terkait sistem kelistrikan dan manajemen energi. Selanjutnya, bagi masyarakat umum, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan perangkat pelindung seperti UPS dan stabilizer tegangan untuk melindungi peralatan elektronik dari kerusakan akibat penurunan tegangan. Materi yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik voltage dips. Voltage dips adalah penurunan tegangan sesaat yang umumnya terjadi ketika tegangan listrik turun di bawah 90% dari nilai normal selama milidetik hingga 1 menit. Karakteristiknya meliputi durasi pendek atau instantaneous, momentary, temporary. Selanjutnya, kedalaman penurunan tegangan ringan hingga parah. Selanjutnya, fase yang terdampak 1 hingga 3 fase. Selanjutnya, frekuensi terjadinya terutama pada sistem industri dengan beban besar. Fenomena ini terjadi melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, gangguan awal, stabil, tegangan rendah, dan pemulihan kembali ke normal. Selanjutnya, penyebab voltage dip adalah karena gangguan eksternal seperti sambaran petir, hubung singkat, dan kerusakan pada jaringan distribusi. Selanjutnya, lonjakan beban atau inrush current saat peralatan besar dinyalakan. Selanjutnya, kegagalan peralatan termasuk transformator, generator, motor, dan alat proteksi. Selanjutnya, instalasi internet yang buruk seperti kabel jelek, koneksi longgar, dan sistem grounding yang tidak memadai. Selanjutnya, faktor lingkungan seperti kelembapan tinggi, getaran, dan polusi udara. Dan selanjutnya adalah kegagalan peralatan sebagai penyebab. Kerusakan peralatan seperti transformator yang overload, generator yang tidak seimbang, serta motor dengan inrush current tinggi dapat menyebabkan voltage dip serius. Selain itu, peralatan proteksi yang tidak responsif menambah kerentanan sistem terhadap penurunan tegangan. Masalah instalasi internal. Banyak kasus voltage dip terjadi akibat kesalahan instalasi internal seperti koneksi kabel yang longgar, kabel tidak sesuai standar, grounding yang buruk, panel distribusi overload.
Masalah ini sering diabaikan, padahal berdampak langsung pada kestabilan tegangan dalam gedung atau pabrik. Materi selanjutnya yaitu dampak voltage dips. Voltage dips berdampak luas pada berbagai sektor, elektronik dan industri. Seperti peralatan sensitif bisa rusak, shutdown mendadak atau overheat. Selanjutnya IT dan data center, seperti server crash, data hilang dan layanan terhenti. Selanjutnya pada kesehatan, seperti alat medis gagal fungsi, sistem monitoring terganggu, bahkan nyawa pasien bisa terancam. Selanjutnya pada transportasi publik, yaitu gangguan pada kereta listrik, lampu lalu lintas, dan sistem navigasi. Dan pada ekonomi, dapat menghasilkan kerugian yang bisa mencapai miliaran rupiah per kejadian akibat gangguan produksi dan downtime layanan. Industri manufaktur, rumah sakit, data center, dan sektor publik bisa mengalami kerugian miliaran rupiah per kejadian akibat gangguan dan kerusakan. Dampak ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kestabilan tegangan di semua sektor. Materi selanjutnya yaitu solusi mengatasi voltage dips. Penanggulangan voltage dips dapat dilakukan melalui pendekatan teknis dan strategis, antara lain modernisasi jaringan listrik dengan smart grid dan penggunaan transformator pintar untuk meningkatkan respon terhadap gangguan. Selanjutnya dengan perangkat pelindung seperti UPS atau Uninterruptible Power Supply, stabilizer AVR, surge protector, dan kapasitor back. Selanjutnya memonitoring real time dengan menggunakan sensor dan sistem SCADA untuk mendeteksi serta menganalisis tegangan secara langsung. Selanjutnya dengan power factor correction atau PFC untuk mengurangi beban reaktif dan meningkatkan efisiensi daya. Selanjutnya energi terbarukan seperti panel surya dan baterai cadangan untuk menjaga pasokan daya tetap stabil selama gangguan. Langkah-langkah ini terbukti mampu menurunkan frekuensi voltage dips hingga 80% jika diterapkan secara sistematis. Dan dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan voltage dips adalah gangguan serius pada sistem kelistrikan yang disebabkan oleh berbagai faktor teknis dan lingkungan. Dampaknya luas, mencakup aspek teknis, operasional, hingga ekonomi. Solusi efektif mencakup instalasi perangkat pelindung, monitoring real-time, dan peningkatan kualitas instalasi serta sistem distribusi. Semua pihak industri, PLN, sektor IT, dan rumah tangga perlu bekerja sama dan menerapkan strategi proteksi serta monitoring agar kestabilan tegangan dapat terjaga dan kerugian dapat dicegah. Dan cukup sekian untuk presentasi hasil makalah yang sudah saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.